Halo semuanya, kembali lagi di Afdal Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tip dan trik 15 rumus yang sering digunakan untuk tes administrasi. Nah, langsung saja kita terapkan atau kita praktekkan biar kalian tidak bingung. Nah, caranya yang pertama yaitu kita sering gunakan yaitu rumus SUM. Rumus SUM ini digunakan untuk mencari total nilai atau total semuanya. Caranya yaitu sama dengan SUM buka kurung, lalu kita blok di bagian nilainya semuanya, lalu setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, cara selanjutnya yaitu kita turunkan ke bawah semuanya seperti ini. Sebenarnya kita bisa gunakan satu persatu sama dengan nilai tersebut ditambah nilai selanjutnya, tetapi itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita gunakan rata-rata nilai. Rata-rata nilai ini rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung. Nah, kita blok di bagian nilainya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka sudah ada nilainya. Lalu bagaimana sih ketika kita ingin mencari status ini, keterangan di sini lulus atau tidak lulusnya? Ketika kita ingin mencari lulus atau tidaknya, maka kita menggunakan rumus if, sama dengan if buka kurung. Nah, maka di sini ada logika tes. Logika tes ini seperti ini. Jika nilai rata-ratanya, langsung saja saya rumusnya. Jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan dari 70, maka titik koma itu tuntas. Tanda petik titik koma. Nah, lalu logika selanjutnya jika di bawah 70 maka tidak akan tuntas. Nah, karena kita cuma mencari tuntas dan tidak tuntas, maka kita hanya ketikkan tidak tuntas. Jangan lupa tanda petiknya tidak tuntas. Lalu kita gunakan tanda petik, lalu enter. Tetapi sebentar, saya di sini akan ganti karena kriteria yang saya gunakan bukan tuntas tetapi lulus. Tapi ketika kalian mau gunakan tuntas atau tidak tuntas juga bisa digunakan. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, maka ada keterangan lulus, kita blok tarik ke bawah, nanti ada keterangannya lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Nah, selanjutnya rumus yang selanjutnya ketika kita ingin mencari banyak murid di kelas. Ini ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama kita bisa gunakan count. Count ini digunakan untuk mencari data dalam bentuk angka seperti ini. Maka jumlah siswanya ada 8. Jika kalian ingin mencari dalam bentuk huruf, maka tambahi e, count e atau counta. Selanjutnya, ketika kita sudah ganti rumusnya, yang kita blok di bagian namanya, kita blok seperti ini lalu enter, maka hasilnya 8. Lalu cara selanjutnya yaitu ketika kita ingin menentukan rata-rata nilai tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi berapa sih? Rumusnya yaitu sama dengan mark buka kurung, lalu kita klik saja di bagian rata-rata, tutup kurung dan enter, maka nilai tertinggi yaitu 91,8. Selanjutnya rata-rata terendah yaitu sama dengan min buka kurung, blok di bagian ini, tutup kurung dan enter, maka nilai terendahnya yaitu 68,8. Lalu banyak murid yang lulus. Ketika kita ingin menggunakan banyak murid yang lulus, maka kita gunakan rumus count if, sama dengan count if
buka kurung. Nah, lalu kita blok di bagian keterangan ini. Setelah itu titik koma, tanda petik, lulus, karena kita ingin mencari yang lulus. Lalu setelah itu kita enter. Maaf, ini titik 2 harusnya tanda petik. Lalu setelah itu kita enter, maka akan keluarnya. Jadi banyak siswa yang lulus itu ada 5. Lalu selanjutnya jumlah total nilai murid yang lulus, yaitu kita gunakan rumus sum if. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum if, buka kurung, kalian klik dulu di bagian status, lalu setelah itu titik koma, tanda petik, keterangan yang kalian ingin cari apa? Lulus. Lalu tanda petik lagi, setelah itu titik koma, kalian klik di bagian total nilai, karena yang dicari yaitu total nilai yang lulus. Setelah itu tutup kurung dan enter, maka akan keluar hasilnya. Lalu bagaimana sih mencari rata-rata nilai murid yang lulus? Kita gunakan rumus average. Rumus mencari rata-rata yang tadi average, tapi kita gunakan tambahkan if. Setelah itu buka kurung, lalu cara selanjutnya yaitu kita klik di bagian lulus atau tidak lulus di bagian status. Setelah itu titik koma. Nah, lalu kita ingin mencari keterangan yang lulus, kita klik lulus, jangan lupa tanda petik lagi, titik koma, lalu kita blok di bagian rata-rata nilai murid, lalu dan enter, maka akan keluar hasilnya 84,36. Nah, itu bagian pertama. Kalau kalian masih bingung, jangan lupa klik komen di bawah biar kami bisa mengetahui apa yang masih bingung, apa yang masih kurang. Dan jika kalian belum paham atau ada beberapa materi yang sulit untuk pahami, klik saja di bagian komentar, nanti kita akan jelaskan lagi. Baik, tadi kita sudah bahas berkaitan dengan 9 rumus. Ada sum, ada sum, ada average, ada count, ada man, min, if, count if, sum if, average if, dan selanjutnya kita bahas rumus yang ke-10. Nah, di sini kita ingin menggabungkan kata-katanya. Ketika kita ingin menggunakan kata-katanya, maka kita menggunakan rumus konkatenati. Kita gunakan rumus konkatenati. Setelah itu buka kurung, lalu kita pilih di bagian A3 untuk angka yang pertama, huruf yang pertama, lalu titik koma, lalu tanda petik. Nah, kita di sini ingin menggunakan spasi, maka kita klik spasi, tutup pakai koma lagi, titik koma, lalu kita blok di bagian kata yang kedua, lalu selanjutnya titik koma lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma, blok di kata yang ketiga, lalu tutup kurung dan enter, maka akan keluar hasilnya. Lalu kita cukup turunkan saja. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan kita di Excel. Selanjutnya, ketika kita ingin menggunakan huruf kecil, ini rumus yang ke-10, 11 huruf kecil, maka rumus yang digunakan yaitu sama dengan lower, buka kurung, kita klik saja di bagian sini, tutup kurung dan enter. Ini kalau huruf kecil. Bagaimana kalau huruf semua? Huruf besar semua sama dengan upper, buka kurung, klik, tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya huruf besar dan huruf besar di awal kata, maka rumusnya sama dengan proper, buka kurung, klik di bagian kalimatnya, tutup kurung dan enter, maka sudah semua. Ini tergantung kita akan menggunakan yang mana.
kita sudah bahas 13 rumus, dan ini rumus yang terakhir ini sangat diperlukan ketika kita akan melakukan tes admin. Saya akan besarkan biar lebih mudah. Nah, dalam tes ini sebenarnya ada dua yang sering digunakan, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini digunakan untuk memindahkan data dari set yang berbeda, sama sebenarnya kalau lookup ini menggunakan data yang berbeda di set selanjutnya. Tetapi kalau VLOOKUP ini secara vertikal, jadi menurun. Kalau HLOOKUP ini ke samping datar. Nah, caranya langsung saja kita coba. Lihat ini nama customer. Lihat. Selanjutnya kita buka set selanjutnya, nama customer itu di data yang vertikal atau horizontal. Ternyata ada di yang vertikal. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu lookup value-nya kita gunakan nomor pemesanan. Setelah itu titik koma, table array kita buka di set selanjutnya, set 4, kita blok semuanya, lalu titik koma. Setelah itu kita lihat domisili, kita mencari domisili itu ada di set berapa? Nama customer itu ada di set berapa? Ada di set yang ke 2, maka kita klik 2. Lalu setelah itu titik koma lagi 0. Nah, ingat, kalau di bagian ini kita harus beri dolar. Kalau di laptop biasa itu F4, tetapi kalau yang tidak bisa maka dia harus tekan Fn sama F4. Sama sebelahnya juga kita lakukan Fn sama F4. Maka setelah itu kita enter, maka nama customernya akan keluar. Lalu kita turunkan ke bawah. Selanjutnya untuk domisili yaitu rumusnya sama dengan yang tadi, karena domisili ada di bagian vertikal. Nah, lalu untuk lama pengiriman kita carinya data nanti secara horizontal. Mari kita coba, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita menggunakan coba pakai nama. Bisa juga menggunakan kode, tapi di sini saya akan menggunakan nama. Titik koma. Setelah itu kita pindah set, kita blok table array-nya kita blok, lalu titik koma. Nah, mana yang kita cari, yaitu domisili ini ada di bagian ketiga, lalu titik koma 0. Langkah selanjutnya yaitu kita jangan lupa pakai dolar. Fn sama F4 sama dengan sebelahnya Fn dengan F4. Lalu setelah itu kita enter. Kan tidak bisa, kita gunakan coba yang B2. Apakah bisa? Nah, ternyata dia harus menggunakan nomor pemesanan. Ketika pakai nama customer, datanya tidak akan keluar seperti tadi. Kita turunkan ke bawah. Lalu untuk lama pengiriman ini kita gunakan, kita lihat di set 4 dulu, data vertikal, karena di data horizontal, karena di vertikal itu tidak ada datanya. Maka rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan lookup buka kurung, kita gunakan bagian domisili, lalu titik koma, kita pindah di set selanjutnya, kita blok tabel array-nya, lalu lanjutkan titik koma di bagian kedua, karena ini kan nomor 1 nomor 2, maka kita beli di bagian 2, lalu titik koma 0 tutup,
enter, dan jangan lupa kita gunakan F4. Lalu enter, maka akan keluar datanya. Nah, ketika kita tidak menggunakan F4, maka datanya tidak akan keluar ke bawah, biasanya cuma satu dan di bawahnya akan error. Baik, itu saja video yang dapat kami berikan. Semoga dengan video ini dapat membantu untuk semuanya dapat menyelesaikan tes admin, dan semoga dapat diterima di dalam dunia pekerjaannya. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.